Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asraf Muhammad Izzuddin, mahasiswa BINUS Online University jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang digitalisasi UMKM sebagai upaya pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Ini berkaitan dengan SDGs nomor 1, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Oke. Diliput dari kadin.id, Indonesia memiliki total 66 juta pelaku usaha yang berkontribusi sebesar 61% terhadap pendapatan domestik bruto pada tahun 2023. Namun, para pelaku usaha tersebut menghadapi keterbatasan dalam pemasaran dan digitalisasi. Nah, selanjutnya diliput dari kompas.id, Indonesia memiliki tingkat literasi digital yang relatif rendah, yaitu sekitar 43%, sehingga membuat produk itu sulit dikenal secara luas. Oke, selanjutnya para pelaku usaha khususnya di pelosok perlu pendampingan atau teknologi yang mudah diakses. Oke. Lalu dari poin-poin sebelumnya muncullah beberapa pertanyaan ya. Pertama, bagaimana sih mengidentifikasi tantangan pemasaran digital yang dihadapi oleh pelaku UMKM, khususnya UMKM peternakan. Oke. Terus yang kedua, apa saja kira-kira potensi pemanfaatan media digital yang dapat diterapkan secara sederhana. Terus yang ketiga, gimana sih kontribusi mahasiswa dalam memberikan solusi konkret untuk meningkatkan pemasaran produk. Oke, sebentar, ini saya kecilkan dulu. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, saya telah mewawancarai salah satu pelaku UMKM dari Klaten, Jawa Tengah, yaitu Mas Rizky. Oke. Beliau ini UMKM yang bergerak di bidang peternakan yang telah memulai usahanya dari 2017. Oke. Beliau dan ayahnya selaku pelaku UMKM telah melewati berbagai dinamika, mulai dari seperti menurunnya pendapatan ketika pandemi COVID-19 sampai hingga mendapatkan insentif dari pemerintah. Oke, dari wawancara tersebut saya mendapatkan beberapa temuan ya. Pertama, mitra UMKM ini sudah menggunakan YouTube, namun belum optimal, dalam arti kontennya tidak konsisten dan tidak diedit gitu ya. Terus yang kedua, tidak ada penggunaan media sosial secara aktif untuk promosi gitu. Terus yang ketiga, kebutuhan terhadap pelatihan dasar digital marketing dan manajemen konten itu sangat tinggi. Terus yang keempat, hambatan teknis dan keterbatasan sumber daya menjadi faktor penghambat utama. Oke. Nah, dari poin-poin sebelumnya terdapat beberapa solusi yang bisa ditawarkan. Yang pertama adalah pembuatan video profil, yaitu video profil usaha dan dokumentasi produk dalam format menarik gitu ya. Nah, dengan ini tentunya dapat menarik audiens atau pembeli agar membeli produknya yang lebih banyak gitu ya. Terus yang kedua, memberikan pelatihan dasar pengelolaan konten digital dan promosi di media sosial. Lalu yang ketiga, bisa juga menggunakan platform gratis dan mudah diakses untuk promosi produk seperti TikTok ataupun Facebook. Khususnya TikTok ya, yang saat ini sedang hype dengan algoritmanya yang tidak memandang followers. Lalu yang keempat, penyusunan roadmap sederhana untuk strategi pemasaran digital jangka pendek.
Dengan ini maka dapat dengan mudah dalam melakukan eksekusi pemasaran digital, karena kita sudah tahu nih apa, kapan, dan bagaimana akan dipromosikan. Oke, lalu selanjutnya terdapat beberapa poin nih yang bisa dijadikan refleksi pribadi. Yang pertama adalah proyek ini memberikan pengalaman langsung dalam memahami kejadian yang sebenarnya atau realitas di lapangan itu seperti apa, dan tantangan-tantangan apa aja sih yang dihadapi oleh UMKM gitu ya. Terus yang kedua adalah dapat mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan berpikir strategis. Lalu yang ketiga, bisa juga meningkatkan kesadaran sosial untuk berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal. Lalu yang keempat, nilai-nilai belajar guna aksi terwujud melalui aksi nyata yang berdampak langsung bagi mitra UMKM dan juga pembelajaran diri. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.